Halo traders, welcome back to my channel BTS Club Indonesia bersama CDG Academy. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara simple trading ya, menggunakan indikator moving average. Jadi indikator moving average ini teman-teman, ini mempunyai fungsi untuk mengetahui arah tren dan juga sebagai support resisten dynamic ya, secara dynamic nilai tengah rata-rata. Semisal sekarang kita akan pakai dua komposisi untuk settingan periodenya ya teman-teman. Di sini bisa dilihat biasanya saya pakai 21, 34 dan juga 90. Namun sekarang saya hanya akan memakai 34 dan juga 90 untuk periodenya. Kenapa? Karena periode 21 itu anggapannya adalah candle ya, candlenya, karena dia terlalu dekat dengan candle, anggap saja itu adalah candlenya. Jadi candlenya ini periode 21 begitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan metode berdasarkan moving average dan cara bacanya nanti, ini kita harus fokus pada koreksi ya. Di sini kita akan lihat semisal trennya up ya, kemudian drop untuk koreksi ya, ini di sini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan. Nah, contohnya di sini teman-teman, pada gambar yang sudah ada ini teman-teman bisa melihat setelah dia naik ya, kemudian reverse seperti ini dan terjadi crossing, seumpama ya di sini terjadi crossing. Nah, kita biasanya mengambil tindakan untuk buy dan mengasumsikan harganya akan naik. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, koreksi setelah crossing, breakout trendline dan juga retrace atau pantulan pada trendline. Oke, langsung saja kita ke market untuk melihat. Di sini kita berada di BTC USD H4 ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini, kemudian lagi saya jelaskan, saya tidak menggunakan periode 21, melainkan yang saya pakai adalah periode 34 dan juga 90 ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya, dari harga drop ini untuk harganya dari harga drop ya, dia up. Nah, jadi salah satu cara untuk mengetahui perubahan tren menggunakan moving average di sini adalah konfirmasi crossing ya teman-teman. Nah, crossingnya itu, kalau crossing itu adalah penyilangan ya. Dia ketika posisi up itu namanya golden cross, ketika posisinya downtrend ya, ini namanya dead cross ya teman-teman. Bagaimana caranya mengetahui perubahan harga yang besar ya, perubahan major trendnya? Yang kecil-kecil ini minor trend namanya teman-teman ya. Minor trend, untuk mengetahui majornya bagaimana? Langsung saja kita akan coba untuk jelaskan di sini. Nah, seperti ini. Jadi dari drop posisinya ya, dari drop dia up. Nah, yang pertama teman-teman harus mengetahui bahwa ketika periode ini, yaitu periode 34 ini tertembus atau breakout ya. Harga breakout trendline berarti dia sudah menembus resisten dan juga support ya. Awalnya ketika posisi trendline berada di atas candle, dia berfungsi sebagai resisten, yang ketika di mana tertembus dia berfungsi sebagai support ya. Nah, seperti ini false karena posisi marketnya sideways ya, dia sideways. Ini false, turun lagi, false lagi, tidak langsung naik ya, tidak langsung naik. Nah, kalau mau melihat, kita harus memasukkan satu komposisi
trendline lagi, yaitu periode 90. Untuk metodenya eksponensial dan warnanya bebas ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kenapa dia false? Kita lihat dulu di sini kenapa dia false, tidak melanjutkan tren up ke atas. Ya, karena pada saat itu kondisi marketnya sedang sideways ya. Sedang sideways atau mengalami compression ya. Ini pola-pola compression untuk ininya ya, apa namanya, price action. Di sini tidak ada indikasi penyilangan ya, tidak ada indikasi penyilangan di sini. Tidak menyilang berarti dia tidak akan naik alias false breakout, hanya ngeprank sampai sini ya. Kemudian silakan diperhatikan ketika harga atau posisi candle ini sudah menembus, benar-benar menembus periode 20, 34 dan juga 90 ya teman-teman. Yang perlu kita konfirmasi adalah crossing atau penyilangan ya. Di sini ada penyilangan, kemudian ketika kita sudah bisa melihat adanya penyilangan, biasanya ketika harganya sudah di sini ya, harga naik di level ini, kemudian untuk periode 23, 34 dan juga 90 nya ini juga baru menyilang, bukan pas waktu ada di area ini dia menyilang atau crossing. Memang untuk moving average sendiri mempunyai sifat lagging atau lambat mengkonfirmasi. Jadi kita harus benar-benar sabar ya, menunggu konfirmasi dia itu mau crossing atau tidak. Nah, ini bisa dibaca ketika harga sudah mau crossing atau tidak, itu bisa dibaca. Yang pertama, ketika kita mengetahui di sini sudah banyak sekali false atau minimal percobaan penembusan seperti ini, dia hanya memantul di area-area periode 90 ya, hanya memantul seperti ini, tidak false, itu sudah mengidentifikasi bahwa harganya, atau maksud saya bahwa resistennya ini sudah tidak fresh. Ketika sudah tidak fresh, otomatis posisi candle akan lebih gampang menembus ke atas. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Di sini setelah terjadi crossing, pastinya kita menunggu koreksi ya. Hal yang perlu diperhatikan sekali lagi, koreksi setelah crossing. Kembali lagi ke sini, saat ada koreksi setelah crossing ya, nah ini kita sudah bisa entry. Kita sudah bisa entry di posisi ini. Di posisi ini teman-teman ya, kita bisa entry. Biasanya harga crossing ke bawah ya, dia turun ke bawah untuk koreksi, bukan crossing, maksud saya untuk koreksi. Kita lihat berdasarkan garis datar, kita lihat ke kiri ya. Nah, di sini juga ada crossing. Jadi harga ini koreksi di area ini ya, di area ini, karena di sini ada crossing. Sesuai dengan aturan atau rule
terhadap prinsip-prinsip trading yang dimana setiap area close ataupun open price pada story masa yang sudah terjadi selalu berhubungan dengan masa yang akan datang. Jadi ini kita bisa tarik ya. Misal di sini crossing ya, wilayah crossingnya kita tarik saja ke kanan seperti ini. Maka untuk wilayah dia jatuh ya, dia jatuh di sini. Ini merupakan crossing yang sudah terjadi pada story masa lalu. Jika ditinjau dari sisi price action ya atau supply demand, di sini merupakan supply area. Ya, di area ini merupakan supply area. Dan di sini juga ada close price ya di sini, maka harganya ngefek di area ini. Kembali lagi ke tema awal kita. Setelah terjadi crossing, maksud saya, yang perlu diperhatikan adalah koreksi. Untuk apa? Untuk entry, tentunya untuk entry. Berbeda halnya kalau teman-teman sudah mahir, bisa membaca prediksi crossing areanya, bisa entry di sini, bisa entry di sini, bahkan bisa entry di sini ya. Itu. Tapi untuk rekan-rekan yang baru belajar dan keseringan sekali mendapatkan posisi entry yang salah di situ, nah teman-teman wajib tahu metode ini gitu ya. Saat sudah terjadi koreksi, kita bisa entry buy gitu. Nah, di mana stop loss yang ideal? Di mana stop loss yang ideal ya? Di situ. Stop loss yang ideal. Stop loss yang ideal bisa saja teman-teman mereferensikan stop lossnya berada di posisi periode 34. Periode 34. Karena ketika dia baru koreksi ke bawah, periode 34 itu tertahan di area ini. Ya, di area ini. Di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan tindakan entry, buy, dan juga stop lossnya di area ini. Ya, kita ikuti posisi 34-nya saja. Semisal sudah koreksi drop, semisal di sini adalah posisi 34 pada waktu itu ya, kita ikuti saja SL-nya di situ. Karena apa? Secara aturan untuk cara baca di moving average sendiri, saat harga sudah berubah arah ya dalam skala trend dengan catatan crossing, saat EMA-nya ini sudah crossing, maka harga tidak mungkin turun jauh langsung menembus trendline setelah crossing. Berbeda kalau seumpamanya ada high news impact ya, di sini dia bisa turun kemudian jadi shadow. Itu kemungkinan besar, yang terburuknya seperti itu. Tidak mungkin dia langsung turun kemudian di sini ada candle lagi, turun lagi. Itu sangat-sangat bisa dikatakan tidak mungkin. Untuk target price setelah entry ya, target price setelah entry-nya di mana? Nah, kita kembali lagi pada pembicaraan tadi. Untuk target price itu kita bisa mereferensikan crossing ya, crossing yang terjadi di kiri, di sebelah kiri ini. Jadi teman-teman harus sering-sering lihat di kiri ya. Crossingnya di mana? Di sebelah kiri. Oke, kita sudah lihat untuk crossingannya itu ada di sini ya teman-teman.
teman-teman. Ini adalah crossing area di harga yang tinggi di atas. Kemudian kita akan tarik garis. Apakah ketika kita tarik garis seperti ini di wilayah crossing ya, di sini harga akan menyentuh seperti itu. Kita tarik garisnya, kita lihat hampir menyentuh. Jadi tinggal sedikit lagi harganya menyentuh. Tapi teman-teman bisa ini ya, apa namanya, bijak lah istilahnya, bijak. Untuk targetnya memang di sini, target areanya. Untuk target areanya. Kemudian jika bagaimana kita mengetahui jika harga itu akan terus naik atau tidak? Nah, ini lagi yang akan saya jelaskan. Teman-teman bisa melihat dari sini ya. Oke, di sini merupakan crossing area ya. Ada crossing di sini. Yang perlu diperhatikan adalah posisi candle yang pertama pada trendline pada periode 34 yang perlu diperhatikan. Kemudian range antara trendline 34 dan juga 90, karena posisinya seperti ini ya teman-teman. Semakin lebar posisi trendline, untuk range-nya ya, ini kan mengerucut ya, dari sini, dari crossing dia mengerucut. Jika semakin lebar maka harga akan semakin tinggi. Terus seperti itu. Jika belum ada indikasi untuk crossing ya, atau menyilang kembali periode 34 dan juga 90, maka harga akan terus naik. Jadi range untuk jarak antara trendline 34 dan juga 90 itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Tambah lebar dia tambah naik ya. Ini nih jangan lupa juga teman-teman ya, retrace atau pantulan pada trendline. Nah, pantulan pada trendline, kita perhatikan trendline yang paling mendominasi di sini untuk perubahan tren, untuk konfirmasi penembusan itu berada di periode 90 ya. Saya sudah meneliti untuk moving average ini sudah sekitar 1 tahun ya, 1 tahun lamanya saya meriset dan coba-coba terus untuk mempelajari moving average ini. Jadi sepengalaman saya teman-teman ya, sesuai dengan konsep kita di moving average juga berfungsi sebagai support dan resisten. Ketika posisi untuk candlenya itu berada di atas trendline, berarti dia berfungsi sebagai support ya sini untuk retest. Nah, retest sejak pertama crossing, retest pertama di sini ya teman-teman. Kemudian ada retest kedua, ada retest ketiga. Nah, jika semakin sering posisi periode 90 yaitu periode yang lebih besar di situ ya, sering-sering di retest oleh pergerakan harga, maka kekuatan dari periode 90 untuk menunjukkan naik itu akan semakin melemah ya, semakin melemah. Jadi itu catatannya, jika semakin banyak retest di periode 90, periode 34, maka dia akan semakin lemah untuk melanjutkan tren ya, semakin lemah untuk melanjutkan tren. Yang kecenderungan yang akan terjadi bahkan adalah perubahan tren ya, entah itu bersifat koreksi secara major atau di situ benar-benar trennya berbalik ya. Kalau major biasanya kita bisa lihat di
time frame yang besar ini di daily, contohnya ya teman-teman. Di daily ini adalah minor trend. Di sini ada minor trend. Untuk majornya ini ya, dia naik ke atas dan di sini baru crossing. Nah, ini sudah mengkonfirmasi bahwa BTC USD itu masih akan naik. Jika turun pun di sini mungkin dia akan menyentuh periode 34 dulu ya teman-teman. Karena ini yang kita lihat, semakin range-nya itu melebar, maka semakin harganya akan melanjutkan untuk naik. Seperti itu. Koreksi pasti ada, retest atau percobaan untuk penembusan periode 34 dan juga 90 itu juga pasti ada. Jadi teman-teman bisa meninjau segala sesuatunya yang bakal terjadi secara gampang, simple ya di situ. Dan jangan lupa berlatih terus untuk melihat secara multi time frame, maksud saya seperti itu. Cara entry-nya juga. Dan teman-teman terus bisa mengeksplor kembali apa yang sudah saya jelaskan di sini. Saya berharap semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin terus memperoleh update terbaru dari video-video kita. Silakan like, share, subscribe, dan komen. Semoga ini bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih dan salam profit.